Ini untuk berdoa Bapak pimpin saja ya, Bapak. Ya. Tanya mohon izin Bapak pimpin doa. Untuk berdoa mulai. Selesai. Ya, sok. Oke. Selanjutnya Bapak akan absen dulu. Ya. Ananda Agil. Bicara Ananda Agil. Hadir. Baik, yang keras ya. Alda Sakila. Hadir. Kemudian Ali Sajet. Terima kasih. Arif Rahman Hasil. Hadir. Ananda Asep Muhammad Rafi. Hadir. Baik. Kemudian Cindy. Siti Saria. Siti Saria. Hadir. Ya, ini dia. Hadir. Ini. Hadir. Dan mulai. Hadir. Oke, tepuk tangan dong buat kita. Agar lebih semangat, coba berdiri dulu. Berdiri dulu. Oke, kita tepuk semangat ya. Sok jangan lupa. Tepuk semangat. Anak-anak sekalian, di pembelajaran kita kali ini, kita pertemuan keempat mengenai teks LHO, laporan hasil observasi. Nah, di pertemuan kita yang keempat ini lebih menekankan kepada keterampilan anak-anak sekalian mengenai teks LHO. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari teks LHO? Nah, ini sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalkan mengobservasi mengenai minuman kemasan. Ya, dengan adanya teks LHO tersebut, pembaca dapat mengambil manfaat berupa pengetahuan terkait minuman kemasan untuk kemudian menentukan apakah itu bermanfaat atau justru berbahaya. Nah, ada 3 pertanyaan yang akan Bapak sampaikan kepada anak-anak sekalian. Jawab dengan kompak. Pernahkah anak-anak sekalian melakukan observasi? Pernah. Pernah. Cuma tidak secara resmi dan tertulis. Observasi kan bisa juga mengamati contoh hewan, ular atau misalkan laba-laba. Nah, itu juga mengobservasi, cuma tidak secara resmi. Kemudian pernah ada sekalian membaca teks laporan hasil observasi? Pernah tidak? Oh, nah, kan kemarin 3 pertemuan teks laporan hasil observasi, ada 3 teks yang paling tidak ada 6 teks yang telah Bapak sampaikan kepada anak-anak sekalian mengenai laporan teks hasil observasi tersebut. Ya? Yang ketiga, pernah anak-anak sekalian membuat teks hasil observasi, laporannya sudah buat? Sudah. Ya. Nah, sekarang kita akan lebih mendalami mengenai struktur teks laporan hasil observasi, dan sekarang nanti akan merangkum daripada teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, kita ingat pembelajaran yang lalu. Ya, kalau pembelajaran yang lalu itu mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi. Nah, yang sekarang itu adalah menyajikan rangkuman mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, Ananda Kevin, baca nomor 3. Memungkinkan pembaca memiliki penafsiran sendiri terhadap teman dan bagaimana akan diinterpretasikan. Baik, kemudian Ananda Widya nomor 4. Silakan baca. Dapat menjelaskan proses peristiwa memiliki kualitas memperkirakan mengapa sesuatu terjadi dalam setting nyata.
Baik. Terima kasih bagi yang sudah baca, tepuk tangan dong. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati video dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, Anda sekalian mampu menentukan butir-butir penting dari teks laporan hasil observasi dengan tepat. KT dan IPK kita dalami pada hari ini adalah menyajikan rangkuman teks. Untuk IPK-nya 3 saja. Yang pertama, menentukan butir-butir penting teks laporan hasil observasi dari teks laporan hasil observasi. Oke, selanjutnya KKM untuk kita hari ini adalah 75. Jadi nilainya yang belum 75 harus remedial ya. Metodenya problem listening dan kita akan melakukan diskusi, tanya jawab dan penugasan. Masih semangat? Oke, halo. Hai, halo. Baik, selanjutnya penilaian sikap observasi. Bapak sudah siapkan lembar observasinya nanti. Kemudian pengetahuannya pilihan ganda dan ada juga nilai keterampilannya berupa uraian. Semangat! Baik. Sekarang kita laksanakan pretest dulu ya. Silakan buka HP-nya. Silakan HP-nya dibuka. HP-nya. HP Samsung. Silakan tulis link tersebut atau lebih gampang nanti Bapak kirim di HTTPS sana ya. Bapak kirim di Google Classroom atau lebih mudah di grup WA saja, siap? Oke, Bapak kirim di grup WA dan Google Classroom, silakan dilihat dan dibuka di sana. Ada buku yang satu. Oke, silakan kerjakan masing-masing dan ada yang melon ya. Siap? Nah, koneksinya gagal. Butuh deh. Oke, nah, satu ini. Sama. Jangan lirik kanan kiri ya. Kiri. Ini sudah dikirim? Sudah. Oh, baik, kita lihat nanti ya. Yang sudah. Oke. Oh, lupa maaf. Ini mau. Tiga, dua, satu, go. Ya. Baik, terima kasih sudah mengerjakan pretest. Dan kita bisa lihat di sini nilai yang paling besar untuk pretest ini adalah jatuh kepada siapa
Silakan dibaca. Ya, silakan dibaca. Baik. Ini kita sedang masa pandemi, jadi bekerja kelompoknya tidak perlu dekat-dekat. Yang penting kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6 saling kedengaran suaranya. Jadi jangan berdekatan karena kita mematuhi protokoler kesehatan. Siap sehat? Siap. Siap sukses? Siap. Oke. Allah Tutup. Oh. Oke, sekarang mari kita mengamati tayangan video. Mau lihat videonya? Penasaran tidak? Penasaran. Jawab dengan kata yang keras. Siap nonton video? Siap. Silakan. Kita amati guys. Amati. Ini waktunya cukup lama, 8 menit ya. Jadi silakan amati video tersebut, kemudian tulis apa yang sekiranya penting. So, ambil tulisnya di handphone boleh Pak? Ambil. Oh ya, Pak kalau nyatetnya di handphone bisa. Oke. Sekarang sudah zaman digital, nyatet di handphone bisa. Oke, makasih Pak. Ayo, perhatikan semua. Perhatikan semua. Boleh langsung dicatatnya di handphone saya. Taman Nasional Baluran terletak di wilayah seperti Situbondo, Jawa Timur, Indonesia. Nama Taman Nasional Baluran diambil dari nama gunung yang berada di daerah ini, yaitu Gunung Baluran. Taman Nasional Baluran memiliki vegetasi sabana, hutan mangrove, hutan musim, hutan pantai, dan hutan yang selalu hijau sepanjang tahun. Hutan sabana mendominasi kawasan Taman Nasional Baluran, yakni sekitar 40% dari total luas. Sekarang silakan bertanya jawab atau berdiskusi mengenai bagaimana menentukan butir-butir penting dalam teks laporan hasil observasi dan membuat kerangka rangkuman. Untuk instrumennya sudah Bapak bagikan tadi ya. Nah, di sini sudah Bapak bagikan, sudah dipegang oleh masing-masing, sudah? Nah, kerangka di paragraf 1 atau paragraf pendahuluan. Misalkan, apa kata kuncinya? Ayo, ada yang tahu? Kelompok 1. Sebelah sini. Di kerangka paragraf 1. Kerangka paragraf 1, kata kuncinya apa? Ayo. Kata kuncinya. Ayo paragraf 1, kelompok 2. Ya. Bagaimana? Taman Nasional Baluran adalah salah satu taman nasional di Indonesia yang terletak di wilayah Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur, Indonesia. Betul sekali.
Dari kelompok 3 ya? Dari kelompok 3 luar biasa ini. Pada intinya untuk menentukan kerangka itu tidaklah sulit. Karena apa? Karena kita ngambilnya cukup satu paragraf. Jadi katakanlah dalam teks yang telah Bapak berikan tadi, itu ambil dari paragraf 1 misalkan. Ya, paragraf 1 itu ambil yang pentingnya di paragraf 1. Kata kuncinya Taman Nasional Baluran adalah salah satu taman nasional di Indonesia yang terletak di wilayah Bayung Putih. Bayung Putih. Itu adalah kata kuncinya. Paragraf 2, paragraf 3 dan paragraf 4 silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Tetap jaga jarak. Bapak berikan waktu 3 menit. Silakan membuat catatan penting terkait informasi yang diperoleh mengenai bagaimana menentukan butir-butir penting dalam teks laporan hasil observasi. Jadi yang tadi Bapak sampaikan bahwa untuk menemukan butir-butir penting itu yang pertama cari kata-kata atau istilah yang aneh. Disebut aneh di sini maksudnya adalah jarang ditemukan. Ya, tidak biasa kita gunakan. Ambil yang itu dulu dalam satu paragraf. Ya, contoh misalkan dalam paragraf nomor 1. Ya, paragraf nomor 2 misalkan ya. Di sana tertulis Taman Nasional ini memiliki sekitar 41 jenis tumbuhan. Nah, itu merupakan informasi atau kata kunci yang penting dari sebuah paragraf. Ya. Contohnya ada lagi Widoro Bukol. Nah, itu kan kata-kata yang asing bagi kita, tidak biasa kita gunakan sehingga itu bisa menjadi butir-butir penting dalam teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang silakan baca kembali teks laporan hasil observasi yang berjudul Taman Nasional Baluran. Kemudian catat butir-butir penting yang terdapat dalam teks yang berjudul Taman Nasional Baluran guna merancang kerangka dari butir-butir penting tersebut, sehingga nantinya Anda sekalian mampu menyusun sebuah rangkaian. Nah, jadi silakan baca ulang, kemudian temukan butir-butir penting dari tiap paragraf dan langsung masukkan ke dalam LKPD-nya. Ya? Ayo. Ini masih kosong paragraf 1, 2, 3, 4. Hanya ada 4 paragraf ya. LKPD 5 paragraf. Cepat sekali. Pakai ini Pak. Ya, ini ada caption. Oh, masukkan tiap paragraf kata kuncinya apa saja. Ayo, Bapak berikan waktu 3 menit ya. Oke, ini kan kelompok, ini boleh diskusi dengan kelompoknya. Diskusi dengan kelompoknya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, ayo. Tapi tetap jaga jarak ya, jangan berbeda-beda. Oke? Kalau Bapak sebut oke, jawabnya siap. Oke? Siap. Oke? Siap. Oke. Siap. Ayo. Boleh diskusi dengan kelompoknya.
dari paragraf 2. Ya, kelompok 1 ya, silakan baca. Hasil diskusinya. Berdiri, Pak. Berdiri. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurbayani. Di kelompok 1 Dari kelompok 1. ya. Silakan. Hanya paragraf 2 saja ya. Ada 444 jenis tumbuhan, yaitu watara buka, limbah pilang, asam jawa, gadung, kemiri, kembang, kendal, salam, dan kepuh. Terdapat 26 jenis mamalia, di antaranya banteng, kerbau, kerbau liar, kijang, rusa, macan tutul, kancil. Tepuk tangan. Baik, hebat sekali. Sekali lagi tepuk salut buat kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadan. Saya ingin menjelaskan tentang Anak kelas suaranya bisa diperkeras. paragraf ketiga. Iya, bagus. Lanjutkan. Di Taman Nasional Baluran terdapat 155 jenis burung, di antaranya tuluk Asia, burung merak, ayam hutan merah, kaleng-kaleng, burung rangkong, bangau, tongtong. Selesai. Tepuk tangan. Baik, kita berikan tepuk salut bagi buat kelompok. Ya. Tepuk salut. Harusnya yang ketiga itu bukan salut tapi mantap. Gitu dong. Coba lagi tepuk salut. Selanjutnya, silakan membuat resume tentang hal-hal penting yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Ya. Resumenya berarti tinggal bagaimana? Tinggal memindahkan dari LKPD ke buku catatan. So, siapa berikan buku cukup 2 menit? Cukup. Sudah membuat resumenya sudah? Nah, sekarang kita Bapak sampaikan terlebih dahulu di zaman teknologi informasi yang canggih sekarang, anak-anak sekalian, jangan buta pada teknologi. Jadi teks laporan hasil observasi, video tentang observasi itu banyak di media online. Jadi silakan dibuka secara mandiri. Kemudian kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, catat. Nah, ketika pembelajaran berlangsung, bertanya atau langsung saja kalau misalkan penasaran, nggak apa-apa, chat saja di grup WA biar semua temannya juga tahu. Paham ya? Paham. Oke? Oke. Oh, lupa. Oke? Oke? Baik. Sekarang kita akan melaksanakan post test. Teksnya beda ya, bukan yang tadi lagi. Sekarang teksnya berbeda. Judulnya adalah sampah. Silakan. Perangkatnya sudah Bapak bagikan tadi. Silakan. Waktunya 10 menit. Silakan baca terlebih dahulu. Ya, baca terlebih dahulu. Kemudian untuk soalnya ada cukup 3 saja, cukup 3 menit.
memedomani butir-butir penting yang anak-anak sekalian temukan. Dan yang terakhir adalah tuliskan rangkuman berdasarkan gagasan yang sudah ditentukan. Oke? Oke? Ya. Oke, waktunya selesai. Nanti kumpulkan setelah pembelajaran ini berakhir. Sekarang kita merefleksi dulu pembelajaran kita. Hari ini adalah anak-anak sekalian sudah mampu menentukan butir penting yang terdapat dalam teks. Kemudian sudah menyusun kerangka dengan memedomani butir-butir penting yang ditentukan, dan yang terakhir menulis rangkuman berdasarkan gagasan yang sudah ditentukan. Baik, materi selanjutnya kita insya Allah bertemu di semester 2. Materi yang hari ini kita pelajari itu yang terakhir di semester ganjil ini. Boleh tepuk tangan dong. Mulai minggu depan pembelajaran terakhir, tinggal kalian nanti Bapak akan tambah nilai-nilai yang masih kurang dan harus dipenuhi. Ya, ada beberapa orang. Mudah-mudahan bisa tetap semangat. Ya, siap? Oke. Oke. Nah, pada semester 2 yang akan datang, di pertemuan yang pertama kita akan langsung belajar mengenai teks puisi rakyat. Teks puisi rakyat. Nah, waktunya kita mengumumkan kelompok mana yang paling kompak. Dari tadi Bapak amati, dan setelah Bapak hitung-hitung, kelompok yang paling kompak adalah kelompok 6. Kelompok sebelum ditutup, mari kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan kita. Ya, boleh berdiri, boleh berdiri. Boleh berdiri.
adalah penerus bangsa yang beriman dan bertakwa, juga mampu bersaing di dunia secara global. Siap menjadi orang yang beriman? Siap menjadi manusia yang bertakwa? Siap menjadi insan yang bermanfaat? Untuk itu mari kita sama-sama berdoa. Berdoa, dipersilakan. Doa dapat jahit. Terima kasih.